dengan penuh kekayaan, dengan penuh kemewahan, bajunya bagus, kendaraannya bagus, uangnya banyak. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan, taufik dan hidayahnya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin Ahad pagi. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Allahumma amin. Mari kita awali kajian subuh ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah, salat subuh dilanjutkan dengan kajian mushola al-mu'minun yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, menciptakan laki-laki dan juga perempuan, menciptakan siang dan malam, dan semuanya berpasang-pasangan. Sampai sandal pun berpasangan. Maka ketika tidak berpasangan, nah itu yang menyalahi apa? Menyalahi kodrat. Selawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan pada baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, pripun kabaripun? Alhamdulillah, sehat nggih? Nggih. Pertama-tama nggih, mumpung masih sawalan kami haturkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal soleh kita, puasa kita, sedekah kita, sholat kita, rukuk, sujud, bahkan doa-doa kita selama bulan suci Ramadan dan juga di hari-hari dan bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan Allah terima, menjadikan asbab maghfirah Allah, rahmat Allah, sehingga menjadikan kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Kedua, ya, kami juga mohon maaf lahir dan batin, mungkin ya, selama bermuamalah di sini, ya, karena yang paling banyak ngomong biasanya, ya, kan, istilah bahasa Arab itu kan mengatakan man kathura kalamuhu kathura malamuhu. Barang siapa yang banyak ya, omongannya, banyak bicaranya, ya, potensi untuk banyak salah itu besar.
Maka di sini saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kami dengan sedanten sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya misi di sini ataupun bermuamalah dengan jenengan sedanten. Dimaafkan nggih. Matur nuwun sanget nggih. Sekiranya jenengan juga mungkin ada beberapa hal juga insyaallah saya maafkan. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita saling maafkan turun rahmatullah subhanahu wa ta'ala sehingga kita mudah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kita selama 1 tahun ke depan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke materi, saya mengingatkan bahwasanya di bulan ini sejak begitu bulan Ramadan langsung lewat masuk di bulan Syawal, sebagaimana hadis-hadis yang sering dibacakan oleh para khatib dan dai di bulan suci Ramadan, yaitu di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain setan sudah dilepas kembali. Maka potensi kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar. Rasa malas untuk beribadah lebih besar. Maka monggo supaya kita mendapatkan husnul khatimah itu tidak didapatkan dengan instan, didapatkan dengan mudawamah, istiqomah, beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya di bulan suci Ramadan tapi di bulan-bulan lain. Bagaimana caranya kita istiqomah? Yang pertama, usahakan amalan-amalan yang sudah terbiasa di bulan suci Ramadan kita jalankan. Tadarusan ketika Ramadan sampai khatam pilih. Berarti di bulan-bulan selain bulan Ramadan usahakan tetap tadarus, tetap deres, tetap tilawah. Walaupun 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, usahakan. Kalaupun tidak bisa sama sekali, sibuk dan sebagainya, udahlah 1 ayat. Itu. Kemudian yang kedua, amalan-amalan kita jaga ini jangan rakus langsung. Oh, ini yang mulai sholat tarawih pinten 11 rakaat nih pilih 4 nomor 2 8. Yang mulainya witirnya 3. Usahakan sekiranya kita belum mampu kalih mawon boten napa-napa 2 rakaat ditambahi witirnya 1 rakaat sedikit tapi istiqomah itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, usahakan mencari lingkungan yang baik. Kenapa kita Ramadan begitu kita bersemangat untuk beribadah? Karena lingkungannya, kondisinya memungkinkan kita untuk mudah beribadah. Tapi sekarang ini sudah masing-masing mengurusi pekerjaannya, masing-masing sibuk dengan kesenangannya dan lain sebagainya. Maka usahakan nyari teman, lingkungan yang baik sehingga kita tetap bisa istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sisi lain yang keempat, yaitu usahakan ulun jenengan untuk menghindari kemaksiatan. Ketika sudah ada kemaksiatan 1, 2 dan lain sebagainya, itu yang akan membuat hati kita berat beribadah. Beribadah abot. Niki jamaah sekalian. Maka para salaf mereka mengatakan, tidaklah saya, kata mereka,
tidaklah kami atau tidaklah saya dapati masbuk terlambat sholat jamaah kecuali karena apa? Karena suatu dosa yang diperbuat. Maka supaya istiqomah, monggo sama-sama ya, kulo niki kulo. Ini buat saya juga hindari maksiat. Ya. Yang repot kadang-kadang begitu bulan suci Ramadan, kajian-kajian, majelis-majelis dan sebagainya. Begitu Syawal, ya, majelis halal bihalal, tapi diselingi dengan dangdutan, campur sari, diberiakan dengan artis-artis ibu kota, itu repot. Kemudian yang terakhir yaitu kita berdoa pada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Karena tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin, ya, dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ya, ini kajian tematik mawon. Kita bahas sebuah hadis, ya, hadis yang kadang-kadang kita bikin bingung. Akhrajahu Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ibarat sijnul itu apa? Penjara. Penjara. Penjara orang-orang yang beriman. Dunia itu adalah penjara untuk orang-orang beriman dan menjadi surga bagi orang-orang kafir. Niki. Niki potret ya, dunia Islam niki. Miris. Nah, ini. Baik, apa sih penjara itu? Tempat ataupun bangunan untuk mengurung orang yang mendapatkan hukuman. Kui lembaga pemasyarakatan. Kemudian di sini memenjara, memasukkan, mengurung, ya, dalam penjara dan sebagainya. Memenjarakan, memenjara. Ini juga qadarullah, ya, beliau Ustaz Abdullah Somad ya, sempat dimasukkan di ruangan yang 1 kali 2 meter. Ya. Itu masih, ya nanti kita lihat, itu masih lumayan bagus dibandingkan benar-benar penjara yang nanti kita lihat. Sifat penjara, cobi ini jenengan juga pasti sudah ada gambaran ya.
Tentunya yang pertama adalah tidak bebas, karena terkurung. Orang yang di penjara apa? Tidak bebas. Ya. Pengen cilok, ya. Nggak bisa, ya. Karena di dalam, ya. Terbatas. Semua, ya, kegiatan-kegiatannya itu terbatas, tidak bebas. Kita bebas, mau pengajian bebas, ya. Mau ngantar anak bebas, ya. Mau bermesraan sama istri bebas, ya. Mau pergi kemana kita bebas. Tapi ketika orang yang di penjara, ya tentunya tidak sebebas orang yang bebas. Dan ini orang mukmin di dunia juga tidak bebas. Ya. Kita, ya maaf saja, ya, tidak boleh untuk meminum minuman keras, tidak boleh judi, tidak boleh main perempuan, dan lain sebagainya. Banyak sekali aturan-aturan agama, ya, yang tidak membebaskan kita untuk, ya, menjalankan larangan tersebut. Tentunya untuk kemaslahatan kita semua. Makan babi diharamkan oleh Allah. Orang non muslim, orang yang tidak beriman, mereka terserah mau ngapain. Tapi agama Islam, Al-Quran melarang kita semua untuk melakukan hal-hal yang mana itu memang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka di sini ada sebuah hadis, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya surga itu, ya, dikelilingi, dibentengi dengan hal-hal yang tidak mengenakan hawa nafsu. Ya. Jam, ya, esok-esok penak ini turu. Kalau bojo ngopi, merokok, apa, ya, pangan menduan. Tapi kita harus, ya, bangun, wudu, ya, bersuci, kemudian kita merapikan diri, berjalan menuju masjid. Alhamdulillah kula jenengan terang cobit. Zaman ketika di zaman Rasulullah atau di zaman ketika belum ada listrik, gelap. Kula menangi pas lahir ngantos SD kelas 2 atau 3 niku belum ada listrik masuk ke kampung saya. Tawan apa gendak. Gelap, tangi turu, idepe ireng, anggo sentir itu, gelap, dingin, ya. Itu tidak mengenakan. Tapi karena keimanan, tentunya kita terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal-hal yang tidak mengenakan, maaf saja, fitrahnya ibu-ibu, fitrahnya akhwat, itu kan pengen tampil, pengen diperhatikan, pengen dipuji-puji, ya. Akhirnya apa? Tidak sedikit yang mengumbar aurat. Tapi justru agama, ya, Islam menganjurkan untuk menjaga, menutup aurat, tidak bebas. Para remaja, ya, maaf saja, yang mereka sedang mencari jati dirinya, penasarannya, sehingga apa? Ya, mencoba dengan berbagai macam pergaulan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Tapi pemuda yang beriman, dia akan menjaga diri supaya tidak sampai terjerumus dengan hal-hal tersebut. Wa huffatin naru bisahwat. Dan di sisi lain, ya, neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan, mengumbar hawa nafsu.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dunia, ya, ataupun maaf saja penjara, tempat untuk bersabar dan menahan diri. Coba ketika dimasukkan ke penjara, ya, kemudian nggak sabar, ya nggak sabar apa akhirnya? Gedor-gedorkan kepalanya ke tembok, kemudian pengen cepet-cepet ya, wis wassalam baiklah. Ya. Atau marah-marah, teriak-teriak dan lain sebagainya, ngumpat sana, ngumpat sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Ya. Inilah. Ya. Maka di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Sayyidul Khatir, beliau mengatakan bahwasanya dunia itu diciptakan sebagai tempat ujian. Maka sepantasnya bagi orang yang berakal untuk menempatkan dirinya untuk bersabar. Jadi ketika kita sudah paham, oh dunia itu ibarat penjara bagi kaum beriman, berarti kita harus sabar. Penjara pasti banyak ujiannya, banyak cobaannya, tahan diri. Ini. Kemudian selanjutnya di sini, nah ini hampir sama. Ya. Yang ketiga, sifat penjara itu pasti banyak ujiannya. Entah itu ujian dengan sesama penghuni lapas, ya. Karena kadang-kadang begitu masuk penjara langsung dikebuki dan lain sebagainya, ya. Dibully dan lain sebagainya. Ya. Ataupun dengan ya ujian-ujian yang lain, ya, wis keluarga iblas orang anak sing nengok, anaknya ya wis lali karo wong tuane sing di penjara dan lain sebagainya, ya, nggak punya uang dan lain sebagainya, belum ya kadang-kadang juga disiksa sama ya, penjaganya. Maka di sini ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, ya, ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, di situ akan muncul ujian untuk mengetes siapakah yang benar-benar beramal saleh. Kemudian di sini pepatah Arab mengatakan imtihan yuhanul mar'u aw yukram, bahwasanya ujian, tes seleksi itu ya, akan mengangkat derajat seseorang atau justru ya, merendahkan orang tersebut. Ya, maka ketika orang mau naik kelas pasti dites apakah nilainya benar-benar ya, masuk kriteria atau justru tidak. Atau jenengan-jenengan yang punya anak gadis, ada yang melamar, jangan langsung diterima, tes dulu. Mas, jenengan tadi subuh sholat di mana? Lah, sholat gendah ini ya piye gitu. Menjaga sholat saja nggak bisa, apalagi jaga putri jenengan. Dites dulu. Nanti setelah tadi sholat di masjid ini, ya, tambah lagi imamnya baca surat nopo, ya, ternyata bisa tadi baca surat Al-Buruj, masyaallah. Ya. Kemudian langsung disodori Quran, coba mas dibaca, bisa mas. Cocok ini diserai ya, putri jenengan untuk melahirkan generasi-generasi yang rohani. Tapi sayang, kadang-kadang orang tua itu melihatnya yang datang ya pakai mobil atau motor. Itu ya kerjaannya apa? Orientasinya dunia. Makanya maaf saja,
kadang-kadang pernikahan itu yang kurang berkah. Maka monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, didik menjadi muslimah yang baik. Di sisi lain, carikan pendamping yang soleh, yang baik. Ya, begitu ada yang datang, uji. Ya. Kemudian di sisi lain di sini, ya, ujian di dunia ini ya, itu juga menjadi filter mana yang baik, ya, mana yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang jujur, atau hanya sekedar ya mengaku aku. Maka dalam hadis tadi ya, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjara orang beriman. Bukan dunia sijnu muslim. Okay? Karena orang Islam itu banyak dan bisa diaku-aku, ya, tapi orang beriman itu sangat sedikit. Orang yang beriman benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi banyak orang Islam, tapi maaf saja di antara mereka tidak sedikit yang menjadi orang-orang munafik. Maka dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan liyamizallahul khabitha minat thayyib, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan, memfilter mana yang jelek-jelek, mana yang hanya pengakuan-pengakuan keimanan, mana yang hanya ngaku-ngaku Islam, tapi ternyata Islamnya hanya Islam KTP, dan yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini selanjutnya sifat penjara selanjutnya, tidak semua keinginan terpenuhi. Orang di penjara pengen bakso, kenapa bisa langsung keluar penjara kemudian beli bakso? Bukan sakit. Pengen jalan-jalan, bukan sakit. Pengen ini dan pengen itu, yang bisa. Kecuali yang memang sudah menjadi jatahnya. Begitu pula seorang mukmin. Tidak semua keinginan-keinginan kita di dunia itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika di akhirat kelak, di surga kelak, semua keinginan kita semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dalam surat Fussilat ayat yang ke-31 Allah menegaskan walakum fiha ma tastahi, dan untuk kalian apapun yang kalian inginkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konteksnya di akhirat. Tapi kita orang-orang yang beriman, ya, maaf saja, ya, pas-pasan, ya, pengen ya. Kalau saya sendiri itu kenyang dengan seafood. Apa seafood? Rese. Itu ya. Bas itu, Masya Allah. Itu. Ya. Pengen ini, ya, pengen naik mobil, pengen ini, pengen itu, jalan-jalan ke Eropa dan lain sebagainya. Ya, itu hanya keinginan, tapi tidak tercapai. Tapi ketika di akhirat kelak kita menginginkan makanan yang paling enak, Allah langsung hadirkan. Kita pengen apa, langsung dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat akhirat, ya, semua keinginan terwujud, senantiasa sehat terus, senantiasa muda terus, senantiasa senang terus, senantiasa kuat terus. Berbeda di dunia. Masya Allah.
Kemudian yang terakhir ini waktu terbatas. Orang di penjara ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau baca-baca nih Bu, ya Qadarullah ya, Bapak Bupati yang sedang di Jakarta itu dituntut berapa? 12, 15. Nah, itu tuntutan, tapi nggak tahu berapa. Itu kan terbatas. Ya ada yang seumur hidup, tapi seumur hidup pun itu terbatas. Begitu sudah mati berarti masa mau taruh saja di penjara? Kan nggak mungkin. Ya. Sifat penjara terbatas. Begitu pula dengan keadaan kita di dunia ini. Kita ini terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-26 ya. Kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk, setiap segala sesuatu di dunia ini itu tidak abadi. Ada jangka waktu tertentu. Ada waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti ada ajalnya, ada masa meninggalnya. Maka kita lihat umur baginda Rasulullah itu berapa? 63 tahun. Dan umatnya mengikuti umat Nabi-Nya. Kalaupun lebih itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat As-Sajdah ya, ayat yang ke-5 ya, bahwasanya satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Ya. Ya. Dikali-kali, ya, dihitung-hitung, ya. Selama sehari itu kan berapa? 24 jam. Ternyata kalau perhitungan 63 tahun ya, itu kurang lebih itu jadinya kita cuman 1,5 jam kurang lebihnya ya, kalau dibandingkan dengan satu hari di akhirat. Maka jemaah sekalian, kadang-kadang kan kita berpikir kayaknya kemarin baru sunat, sekarang sudah punya anak, sekarang sudah punya cucu, kayaknya cepat sekali. Akhirat tidak terbatas. Gerbang menuju akhirat itu ialah ketika Allah cabut roh kita. Begitu Allah cabut roh kita, perjalanan yang abadi ya, yang terminal terakhirnya ima di surga, ima di neraka. Maka jangan sampai yang sebentar ini di dunia kemudian kita justru menelantarkan akhirat. Jamaah sekalian, kita lihat di sini dia menggugah kita semua. Ini gambaran-gambaran siksa penjara di dunia. Tapi justru siksa di akhirat kelak, siksaan hakiki di neraka sana, waliyadzubillah, pasti lebih dahsyat lagi. Pasti lebih dahsyat lagi. Ini beberapa ya, kita lihat ya. Ini sadis dan brutal. Begini gambaran siksaan di penjara komunis Vietnam. Dan ini ternyata dijadikan museum. Kemudian meneteskan air di kepala sedikit demi sedikit
tes gitu di kepala. Orang seperti itu akhirnya apa? Stres. Kemudian kita gempar juga dulu dengan ya, bagaimana siksaan di penjara Guantanamo. Ya. Ini coba dijemur, dikerangkeng seperti ini. Ini penjara di Vietnam. Kemudian ini coba digoreng hidup-hidup. Ini jadi museum. Ini jadi museum. Nah, ini beberapa ya, siksaan di penjara Guantanamo. Ada yang diikat, kemudian ditelungkupkan. Seperti ini. Udah ditidurin seperti itu. Sampai kapan? Nggak tahu sampai kapan. Ada yang ini semuanya hampir semuanya maaf saja dilucuti pakaiannya. Dan maaf, ya, di neraka juga tidak berpakaian. Ya. Kemudian ya, disiram kepalanya pakai air. Ada yang dimasukkan ke kotak yang hanya cukup untuk badannya, sudah nggak bisa selonjor, nggak bisa dan lain sebagainya. Ini juga sama. Kemudian ada yang nah ini salah satunya ya digedor-gedorkan kepalanya ke tembok. Kemudian ada yang ya, jadi bagaimana caranya? Ya, diikat tangannya ke atas, kemudian diberdirikan dalam keadaan kaki berjinjit terus menerus. Ketika dia ya maaf saja kakinya normal, otomatis tangannya di sini akan lecet. Belum ya, siksaan-siksaan yang lain. Maka maaf saja, kenapa ya, dunia disifati dengan penjara kaum muslimin, maaf, karena kita di dunia ini banyak sekali diuji. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dengan anak yang maaf saja petakilan, atau dengan pasangan yang kurang baik, dengan ekonomi yang ya Allah sudah kerja, sudah ikhtiar sana sini masih juga belum cukup, belum membaik, atau dengan diuji dengan penyakit dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita coba lihat ya, mereka yang pernah merasakan penjara. Nabiullah Yusuf alaihissalam, beliau pernah dipenjara. Baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah dipenjara, tapi menjadi tahanan rumah atau tahanan kota. Ya. Pasti jangan ingat ketika mempelajari surah Nabi, itu ada masa ketika Rasulullah dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib diboikot oleh orang-orang Quraisy. Ya, nggak boleh ada makanan yang masuk, nggak boleh ada yang menikahi, ya, pernikahan dan lain sebagainya. Akhirnya selama 3 tahun, ya, Rasulullah dan para sahabat, ya, itu mereka benar-benar tersiksa. Saking tidak ada makanannya, dalam riwayat sampai mereka ini, bahkan Nabi sendiri juga termasuk, sampai memakan daun-daunan, rumput-rumputan. Dan di tahun ketika di mana di situ menjadi tahanan, ya, kota juga itu paman beliau, ya, dan juga istri beliau Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau juga pernah
tahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ahmad Yasin, Buya Hamka, ya, di sini ya, ditahan bukan berarti orang jahat. Oke, ini sedikit lagi. Ya. Kemudian untuk menegaskan hadis tadi, ya, menerangkan hadis tadi, ya, kenapa ya, dunia itu penjara orang-orang beriman dan surganya orang kafir. Suatu ketika ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau ya, menjadi salah seorang hakim terkemuka, tentunya dengan bayaran yang tinggi dari pemerintahan Islam saat itu, mempunyai kekayaan yang banyak, pakaian yang baik, yang bagus. Kemudian qadarullah beliau berjalan-jalan ke sebuah pasar. Ketika di perjalanan ya, mau masuk ke pasar, ada pengemis Yahudi. Ya. Kemudian pengemis Yahudi tersebut kemudian berkata kepada Ibnu Hajar, mengatakan, wahai Syekh, bukankah di agamamu, di Islam dikatakan bahwasanya dunia itu penjara orang-orang yang beriman, di sisi lain menjadi surga untuk orang-orang yang kafir. Tapi lihat, kamu orang beriman malahan justru dengan penuh kekayaan, dengan penuh kemewahan, bajunya bagus, kendaraannya bagus, uangnya banyak. Sedangkan saya Yahudi, saya kafir, kata dia. Saya miskin, saya ngemis, saya kekurangan. Masa betul sih hadis itu? Ya. Maka Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian ya, beliau menjelaskan, wahai orang Yahudi, ya, kami orang-orang yang beriman di dunia ini dibandingkan dengan apa yang Allah janjikan di surga, itu ibaratnya adalah penjara buat kami. Dengan semua kenikmatan yang Allah janjikan, istana-istananya, sungai-sungainya, kebun-kebunnya, bidadari-bidadarinya, dan lain sebagainya, dunia bukan apa-apa. Dan ingat, wahai orang Yahudi, ya, engkau mungkin tidak punya apa-apa, pakaianmu mungkin jelek, kamu mengemis-ngemis, kamu mungkin tersiksa di dunia ini, tapi dengan ancaman Allah yang Allah siarkan di neraka, itu belum apa-apa. Itu lebih enak, jauh lebih enak daripada yang sudah Allah siapkan di neraka. Ketika itu orang Yahudi itu sadar, kemudian masuk Islam. Masuk. Inilah jamaah sekalian, ala kulli hal, ya, kita mungkin terpenjara di dunia ini, tapi ingat, kenikmatan Allah yang sudah Allah siapkan di surga kelak itu jauh lebih baik, lebih nikmat untuk kita semua. Maka mari kita bersabar dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai husnul khotimah menjemput kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada satu dua hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Retno Puji yang disampaikan beliau. Tatkala di bulan Ramadan kita sudah melaksanakan dengan
yang masing-masing berbeda-beda, tetapi yang jelas di bulan Ramadan mungkin akan mengatakan ibadah kita akan lebih baik dibanding bulan-bulan selanjutnya. Untuk yang pertama adalah meneruskan apa yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan. Ada kegiatan sholat sunnah, tilawah Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya, itu kita teruskan di bulan Syawal ini. Yang kedua, jangan terlalu rakus tatkala di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan sholat sunat 11 rakaat setiap malam, ya. Boleh saja kita di bulan Syawal bisa langsung, ya. Tapi nek lamanya 1 jam, kayaknya 1, 2, 3 hari kuat, hardware lebar. Maka itu adalah tidak usah rakus. Selanjutnya adalah istiqomah walaupun sedikit, ya. Karena sebagian amal adalah dua adalah keistiqomahannya walaupun